Masalah kalau tidak salah besok tuh upload dari eh, tugasnya ya, mengunggah tugasnya. Iya betul ya, di LMS Hari coba. Kamis sepertinya, Bu. Oh, sampai hari Kamis berarti masih ada waktu ya. Karena kan untuk sesi ini 4 hari ya. Untuk penentuan solusi itu kan 4 hari. Nah, setelah itu unggah tugas, kemudian beralih ke yang berikutnya tahapnya. Nah, uh, oke, seperti kemarin kita masih membahas tentang bagaimana menemukan solusi ya terhadap masalah yang sudah dibatasi 4 yang dipilih oleh Bapak Ibu 4 menjadi dasar nanti untuk mengembangkan perangkat pembelajarannya. Jadi kita sekaligus diskusi tentang kedepannya mau bagaimana gitu ya. Nah, untuk menggunakan media seperti apa pembelajarannya, modelnya yang bagaimana yang efektif ya untuk mengatasi masalah itu. Oke, seperti yang kemarin ada paparan yang pertama mungkin dari Pak Adit ya, Pak Aditya, kemudian yang kedua Pak Dimas ya, Pak Dimas yang satunya lagi, apa Pak siapa satunya lagi? Tapi belum hadir ya. Nah, Dimas panjang, Kusuma Wardana, Bu. panjang udah masuk ya. Oke, sekarang Pak Adit dulu ya. Silakan Pak Adit. Nah, Pak ini belum ada ya, Pak Amin ya. Dulu Pamong belum hadir. Saya hubungin dulu ya, Bu Nina. Ya, diingatkan, nanti lupa. Silakan Pak Adit, di Ini share. share ini ya Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Nina dan Pak Amin untuk memaparkan dan sekaligus merevisi yang kemarin sempat banyak salah ya Bu, mohon maaf karena kurang fokus di hari Sabtu. Saya mengikuti Zoom tapi tidak fokus karena sedang di luar. Hari ini mencoba langsung untuk masalah pertama, rendahnya hasil belajar siswa kelas 4 dalam pembelajaran matematika pada materi sifat operasi hitung perkalian. Adit, maaf, belum ada Bu, ini ininya. suaranya ya? Belum Suaranya, Bu, ada. ya? Belum ada, bukan. Nah, ini ya udah. Tadi belum ada soalnya. Iya, tadi mohon maaf Bu, sinyalnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, langsung ya ke masalah yang terpilih, rendahnya hasil belajar siswa kelas 4 dalam pembelajaran matematika pada materi sifat operasi hitung perkalian. Dari kajian literatur, menurut Fatmawati dan kawan-kawan dalam jurnal peningkatan hasil belajar matematika siswa SD dengan penggunaan model pembelajaran program based learning atau PBL, terjadi peningkatan prestasi belajar siswa yang ditandai dengan naiknya nilai rata-rata tes siswa dan ketuntasan belajar siswa. Dengan demikian, hasil penelitian membuktikan hipotesis bahwa penggunaan model pembelajaran problem based learning atau PBL dapat meningkatkan prestasi belajar dalam mata pelajaran matematika. Selain itu, model pembelajaran problem based learning atau PBL dapat memberikan suasana belajar baru dan dapat membantu memotivasi belajar siswa dalam belajar sehingga prestasi belajar mereka dapat meningkat. Dengan demikian, hasil pengamatan dari kegiatan pertama sampai akhir pembelajaran dengan menggunakan model PBL semakin meningkat. Keberhasilan menggunakan model pembelajaran PBL juga dibuktikan dengan meningkatnya nilai hasil belajar. Terus kemudian untuk kajian literatur kedua, menurut Muhammad Miftahuddin dan Farihatul Arofa dalam jurnal yang berjudul Pengembangan Permainan Kartu Hitung sebagai Media Pembelajaran Perkalian pada Siswa Kelas 4, menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pengembangan permainan kartu hitung sangat dibutuhkan di lapangan untuk mewujudkan pembelajaran yang menarik, efektif, dan efisien. Melalui penggunaan permainan kartu hitung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa, sehingga permainan kartu hitung efektif untuk digunakan dalam muatan pembelajaran matematika, khususnya dalam meningkatkan kemampuan operasi hitung perkalian.
Untuk kemudian di ketiga untuk kajian literaturnya menurut Maya Nurfitriyanti dan Witri Lestari, penggunaan alat peraga kartu domino terhadap hasil belajar matematika. Pembelajaran matematika dengan menggunakan media pembelajaran kartu domino lebih efektif dan berhasil daripada menggunakan media pembelajaran yang konvensional, terutama bagi peserta didik yang daya ingatnya kurang karena pembelajaran lebih mengasihkan, sehingga peserta didik akan tertarik dan mudah untuk menerima, mengerti, dan memahami pelajaran yang dipelajari. Terus kemudian yang keempat, menurut Rosyid A, penggunaan media pembelajaran kartu domino untuk memotivasi santri di Masjid Al-Muhajirin Banyu Ajuh dalam mengerjakan soal matematika. Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika, kartu domino juga digunakan untuk menghafal fakta dasar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta digunakan untuk menghafal bangun-bangun geometri. Kegiatan pembelajaran kartu domino hampir sama dengan kartu hitung. Pada prinsipnya, permainan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan kontribusi mereka setelah mendengarkan pandangan dan pemikiran siswa dalam berkelompok. Kemudian hasil wawancara dengan rekan sejawat Ibu Desi Rahmawati, SPD, guru kelas 2 SDN Marunda 05. Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan pendekatan personal kepada siswa agar guru dapat memetakan siswa mana yang masih belum memahami materi pelajaran khususnya matematika. Terus kemudian menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya. Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengajarkan dan berbagi ilmu, pengetahuan, atau keterampilan pada siswa yang lain untuk membantu temannya yang mengalami kesulitan dalam belajar agar temannya tersebut bisa memahami materi dengan baik. Tutor sebaya dapat memberikan rasa nyaman pada siswa karena pada umumnya hubungan antara teman lebih dekat dibandingkan dengan hubungan dengan guru. Terus kemudian ke analisis alternatif solusi. Berdasarkan hasil kajian dalam eksplorasi alternatif solusi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada materi operasi hitung perkalian yaitu A. Dengan penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, terjadi peningkatan prestasi belajar siswa yang ditandai dengan naiknya nilai rata-rata tes siswa dan ketuntasan belajar siswa. Keberhasilan penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL juga dibuktikan dengan meningkatnya nilai hasil belajar. Kemudian yang kedua, dengan penggunaan media kartu hitung untuk menarik siswa melalui penggunaan permainan kartu hitung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa, sehingga permainan kartu hitung efektif untuk digunakan dalam muatan pelajaran matematika, khususnya dalam meningkatkan kemampuan operasi hitung perkalian. Kemudian yang ketiga atau yang C, penggunaan alat peraga kartu domino terhadap hasil belajar matematika hampir sama dengan yang tadi kartu hitung. Pada prinsipnya permainan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan kontribusi mereka setelah mendengarkan pandangan dan pemikiran siswa lain dalam kelompok. Kemudian yang keempat, menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya memberikan kesempatan pada siswa untuk mengajarkan dan berbagi ilmu, pengetahuan, atau keterampilan pada siswa lain untuk membantu temannya yang mengalami kesulitan dalam belajar agar temannya tersebut bisa memahami materi dengan baik. Lanjut yang kedua ya Bu. Ya, satu-satu dulu sebentar. Ya. Kalau di permasalahan pertama itu memang untuk eksplorasinya sudah bagus ya Pak. Jadi Bapak udah tune in, istilahnya udah nyambung ke apa yang kita harapkan bersama dengan adanya LK ini. Nah, kemudian analisisnya juga sudah terlihat ya, mengambil dari data yang ada di eksplorasinya sehingga ditentukan gitu ya. Yang ditawarkan adalah modelnya PBL karena berdasarkan data yang didapat dari artikelnya di jurnal itu mengatakan PBL itu memang bisa meningkatkan hasil belajar dan prestasi belajar dalam materi yang sama ya Pak, tentang perkalian. Oke, berarti
modelnya sudah ketemu ya. Kemudian yang berikutnya menggunakan medianya tadi ada kartu ya. Iya, Bu. Di dalam analisisnya juga tadi saya lihat ya ada kartu sebagai media pembelajaran matematika untuk perkalian. Kemudian ada lagi tadi ada kartu domino, ada kartu apa lagi tadi tuh? Kartu hitung, Bu. Kartu hitung. Nah, udah dibaca belum apa bedanya? Untuk kartu domino kan angkanya sudah jelas ya, Bu. Kalau untuk kartu yang apa? Kartu hitungnya kita menggunakan menulis sendiri sesuai dengan jumlah perkaliannya gitu. Ya, berarti kalau kartu domino itu kan ada titik-titik itu ya, bulatan-bulatan. Nah, angkanya kan ada 2 ya, atas bawah gitu kan. Iya. Nah, gimana menggunakannya untuk perkalian? Bisa? Misalkan ini, Bu, dari atas sampai bawah misalkan 3 kali 2 hasilnya berapa gitu. Yang di atas 3, yang di bawah 2 gitu. Iya. Nanti hasilnya ditebak. Iya, hasilnya ditebak siapa yang memegang kartu itu misalkan. Oh, jadi mereka menebak kartu ya? Iya, menebak kartu, Bu. Sekarang rencana Pak Adit sudah bagus banget ya untuk kajiannya ini udah benar, udah nyambung. Nah, sekarang permasalahannya apakah yang akan dilakukan Pak Adit ke aksinya nanti setelah ini? Untuk Menentukan. pembelajaran matematika, ya dalam menentukan ini ya, Bu ya. Modelnya apa? Kemudian yang akan saya lakukan adalah modelnya, Bu. Model pembelajarannya mungkin ini PJBL aja kali, Bu ya. Karena nggak ada Jadi PJBL. membuat adanya PBL. Iya. Kalau untuk ya Coba. untuk di sini problem based learning itu PBL. Jadi ya, pembelajaran berbasis masalah. Kalau PJBL berbasis project. Nah, kalau Bapak ingin PJBL pakai project. Sementara di kajian literaturnya nggak ada data tentang itu. Ada nggak? Iya. Sebenarnya tadi mau masukin satu, teman tadi kebanyakan. Pilih salah satu aja, Bu ya. Enggak, maksudnya Bapak harus punya landasan yang kuat secara rasional. Nah, menggunakan PBL yang sudah ada referensinya memang cocok untuk meningkatkan hasil belajar, terutama tentang perkalian ya. Kemudian mau diganti dengan PJBL kata Pak Adit. Nah, alasannya apa? Alasannya pengen ini, Bu, membuat satu karya ya. Contohnya dengan tadi kartu hitung tadi. Jadi setiap siswa mampu menuliskan perkalian, jadi mereka akan lebih cepat mengingat gitu, Bu, kalau seandainya mereka membuat kartu tersebut dengan sendiri, terus kemudian mereka mengimplementasikannya nilai-nilai, misalnya angkanya 3 dikali 8 atau 3 kali 6 misalkan. Jadi mereka kalau menurut saya lebih cepat menangkapnya gitu, Bu, dibandingkan kita langsung memberikan kartu tersebut gitu. Ya, misalnya kartunya itu dipakai untuk media kartu hitung. Iya. Yang polos nanti anaknya yang menggambarnya seperti kartu domino yang lingkaran-lingkaran titik-titik besar itu atau angka. Mungkin lebih ke domino ya, Bu ya. Jadi mereka membuat lingkaran. Nah, nanti kan kalau kartu domino kan nggak ada hasilnya ya, artinya perhitungannya kan nggak ada, hanya angka, misalnya titik 5, titik 3 gitu kan, 5 dan 3. Nah, nanti menulisannya di mana? Mungkin kalau untuk yang PJBL-nya saya taruh di kelas rendah ya, Bu. Jadi perkalian 1 sampai ini aja. Ya, maksudnya di kartunya itu ditaruh di mana? Buat satu kartu lagi gitu, Bu, mungkin. Pakai satu kartu lagi, kartu apa namanya? Kartu hitung. Kartu pertanyaan dan kartu jawaban kali gitu ya? Iya, kartu pertanyaan dan kartu jawaban. Ya, berarti setiap anak disediakan
kartu yang satu kartu pertanyaan, satu kartu jawaban. Jawaban. Nah, nanti per kelompok atau per individu? Lebih asiknya kayak per kelompok deh, Bu. Kalau berkelompok, tetap mereka mengerjakan individu. Iya. Untuk kartunya, Bu ya. Nah, kolaborasinya di mana? Kolaborasinya di situ, misalkan ada beberapa teman yang tidak tahu untuk membuat kartunya seperti apa. Jadi ada salah satu teman yang menjadi tutor sebaya gitu, mengajari teman yang lain untuk membuat kartu, terus kemudian nanti caranya seperti ini loh. Jadi kalau per kelompok tuh anak-anak lebih komunikasinya lebih luas gitu, Bu, dengan teman-teman yang lain. Jadi menggunakan tutor sebaya juga. Iya. Ya. Iya, Bu. Ya, berarti nanti diperkirakan setiap kelompok itu butuh berapa kartu, ya. Kemudian apakah pertanyaannya sama? Mungkin beda ya, Bu ya, untuk pertanyaannya. Misalkan kalau seandainya nanti di kelas rendah, mungkin pertanyaannya yang kelompok 1 perkalian 1 dulu sampai 2 misalkan, terus yang kelompok 2 perkalian 3 dan 4 gitu. Enggak, kan di dalam kelas itu, ini kelas berapa tadi? Kelas 2 ya? Iya. Kelas berapa ini? Kelas 4, Bu. Nah, kelas 4. Kalau kelas 4 kan terlalu mudah, Iya. ya kan? Kalau hanya perkalian kelas 4 perkalian apa? Perkalian Lihat. kelas bisa sudah Ya, puluhan ratusan, Bu. nah makanya lihat materinya. Kalau menggambar nanti gimana, titik-titiknya banyak banget gitu kan, nggak mungkin. Ya harus dipelajari lagi ya Pak. Nanti kira-kira apakah PJBL-nya berupa kartu tadi itu tepat ya untuk anak kelas 4. Ya, kalau kelas 4 itu kan kelas tinggi yang lebih menantang Iya. lah. Ya, yang lebih sulit, tingkat kesulitannya lebih tinggi. Kalau kelas rendah boleh lah kayak tadi kan, hanya perkalian yang angkanya tidak banyak ya, sampai ribuan atau ratusan gitu. Iya, Bu. Siap. Ya. Jadi kalau memang ingin PJBL, Bapak harus cari literatur lagi. Ya, yang kira-kira nggak usah di-delete, yang lain tambahkan saja. Ya, ditambahkan lagi kan lebih bagus memang kalau ada bukan hanya 4 atau 5 ya, tapi lebih dari itu. Silakan boleh ditambah. Hingga oh iya, ternyata risetnya sudah dibuktikan ada pembelajaran yang menggunakan PJBL bisa meningkatkan materi, meningkatkan pemahaman siswa, hasil belajarnya tinggi dari materi perkalian tercatat. Iya. Ya. Mau bertanya, Bu. Untuk kelasnya ini boleh dirubah nggak? Ya ini kan sesuai dengan kelas realnya, karena nanti kan prakteknya di kelas real. Bapak ngajarnya di mana sekarang? Kalau kelas 4-nya kurikulum merdeka boleh, Bu, menggunakan? Boleh. Tapi kan kita tetap menggunakan kurikulum 2013. Jadi kalau tidak salah ya 4 itu boleh 1 atau 2, tapi yang lainnya harus menggunakan tematik terpadu atau pembelajaran dengan menggunakan K13. Ya. Ya, Bu. Jadi tetap menggunakan K13 aja untuk ini. Lebih memudahkan Bapak lagian kan? Iya. Untuk melihat bagaimana materinya, pembelajarannya kan. Nah, kalau untuk matematika bisa berdiri sendiri ya, kalau dia memang tidak bisa dipaksakan matching gitu ya, cocok dengan mupel yang lain untuk penggambaran integratednya itu. Kalau memang bisa dikaitkan ya silahkan, kalau nggak dia berdiri sendiri. Berarti untuk RPP-nya menggunakan kurikulum 13 ya, Bu? Ya, betul. Nah, yang kedua sampai ke 4 coba. Sudah selesai. Saya baru masuk ke 3, Bu, tadi. Karena mencari literaturnya itu biar matching gitu, Bu.
Saya kan Ya. kemarin tidak nyambung ya, mohon maaf. Jadi untuk yang kedua masih banyak kekurangan ya, semoga. Tapi saya ingin memaparkan, Bismillahirrahmanirrahim, rendahnya minat baca siswa kelas 4 dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dari kajian literatur menurut Ramadanti Nadia tahun 2019 dalam jurnal pemanfaatan sudut baca dalam meningkatkan minat baca siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Samarinda. Pemanfaatan sudut baca memiliki beberapa dampak positif bagi peserta didik, yaitu dapat menanamkan pembiasaan membaca buku pada peserta didik dan meningkatkan minat membaca peserta didik. Hal ini ditandai dengan keaktifan siswa dalam mengunjungi sudut baca serta membaca buku bacaan yang ada di sudut baca. Pemanfaatan sudut baca di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Samarinda dilaksanakan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, penyusunan buku harus rapi dan menarik. Kemudian adanya buku bacaan cerita atau non-fiksi. Terus yang ketiga, penyusunan tata ruang harus sesuai, kemudian motivasi dan dorongan oleh guru kepada siswa untuk selalu membaca. Kemudian kajian literatur yang kedua, menurut Hayati, Alfian dan kawan-kawan tahun 2017 dalam artikel dampak perpustakaan kelas di sekolah dasar di SDN 1 Kotosari, Kebumen. Menjelaskan bahwa sudut baca kelas membawa dampak yang beragam bagi peserta didik, antara lain yang pertama, dengan adanya sudut baca di kelas, minat membaca peserta didik meningkat. Hal ini didukung oleh pernyataan kepala sekolah, yaitu dengan adanya perpustakaan di sudut kelas, peserta didik sering memanfaatkan waktunya untuk membaca. Kemudian yang kedua, kreativitas peserta didik semakin bertambah karena sering membaca literatur yang berkaitan dengan seni dan keterampilan, maupun buku pengetahuan yang lain yang tersedia di perpustakaan kelas. Hal ini dibuktikan dengan beragamnya karya-karya peserta didik yang dipajang baik di majalah dinding maupun di lemari pajak. Kemudian tiga, bakat peserta didik menjadi berkembang. Hal ini didukung oleh pernyataan dari kepala sekolah, yaitu banyak bakat-bakat ditemukan pada peserta didik melalui budaya membaca yang dikembangkan di sekolah. Terus ya, ke kajian literatur yang ketiga, menurut Siwe Pawastri Apriliani dalam jurnal pengembangan media pembelajaran buku cerita bergambar, untuk meningkatkan minat membaca siswa sekolah dasar, ada 4 indikator yang ada dalam buku cerita bergambar asiknya tolong-menolong. Ini meliputi, yang pertama, desain buku cerita mewakili isi cerita, kesesuaian ilustrasi dalam memberikan contoh kehidupan nyata. Yang ketiga, ilustrasi menarik. 4, ilustrasi buku cerita memperjelas latar rangkaian cerita, penjiwaan, dan karakter. Hasil kategori tersebut dapat dinyatakan bahwa media pembelajaran kita bergambar asiknya tolong-menolong dapat meningkatkan minat membaca siswa kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian, hasil wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Marunda 05, Ibu Purwati Ningsih, SPD, alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat baca siswa yaitu mengajak guru dan siswa untuk membiasakan membaca sebelum pembelajaran dimulai setidaknya 15 menit. Pembiasaan membaca dapat dilakukan di mana saja agar siswa tidak bosan dan bebas untuk membaca. Kemudian, hasil wawancara bersama teman sejawat, Ibu Laras Pamuji, SPD, guru kelas 3 SDN Marunda 05. Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat baca siswa adalah dengan membuat pojok literasi dengan menyediakan buku yang menarik, buku cerita atau dongeng, dan dihias sedemikian rupa agar siswa nyaman untuk membaca. Kemudian, berdasarkan hasil kajian dalam eksplorasi alternatif solusi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan minat baca siswa kelas 4 dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu dengan yang pertama, pemanfaatan sudut baca memiliki beberapa dampak positif bagi peserta didik, yaitu dengan menanamkan pembiasaan membaca buku pada peserta didik dan meningkatkan minat membaca peserta didik. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran meliputi 4 indikator yang ada dalam buku cerita bergambar asiknya tolong-menolong, yaitu desain buku cerita mewakili cerita, kesesuaian ilustrasi dalam memberikan contoh kehidupan nyata, ilustrasi menarik, ilustrasi buku cerita memperjelas latar rangkaian cerita, penjiwaan, dan karakter. Mungkin hanya itu, Bu, dari yang kedua. Ya, baik Pak Dimas. Kalau yang Pak Dimas pilih
nomor 2 ini bukan pembelajaran, jadi membuat RPP-nya nggak bisa ya? Kurang Nggak, spesifik ya, Bu? iya. Kalau misalkan minat membaca dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk materi tertentu, misalnya tentang apa ya? Biasanya kalau untuk pembelajaran yang membutuhkan kemampuan membaca apa? Misalnya menceritakan kembali ya. Biasanya kan anak kalau menceritakan kembali dari proses dia membaca ya, baca dulu buku cerita, kemudian dia menceritakan kembali. Biasanya gimana tuh permasalahannya? Ada nggak di kelasnya Pak Adit begitu? Mungkin storytelling ya, Bu? Ya boleh saja nanti medianya storytelling ya, tapi apakah masalah itu memang ada di kelas Pak Adit? Pertanyaan yang paling penting dulu. Iya. Ada nggak? Jangan diada-adakan. Ada, Bu. Pasti kalau untuk bahasa Indonesia biasanya kemampuan untuk mengulang cerita kembali atau bercerita itu kurang. Nah, berarti ada nggak di 6 atau 7 yang pertama kali identifikasi masalah itu di dalamnya kemudian ditukar, itu yang diambil ya. Ini nggak perlu diambil karena ini kan tidak bisa ditindaklanjuti berupa aksinya adalah perancangan pembelajaran yang ada di kelas Pak Adit. Ada nggak kira-kira pada 6 atau 7 pengelompokan dalam identifikasi masalah itu yang kemungkinan besar peluang bisa nanti aksinya adalah pengembangan perangkat pembelajaran yang cocok untuk itu? Ada nggak? Ini ada sih. Nah, sekarang Pak Adit harus cek kembali ya. Di antara 4 itu berarti ini kan diketemukan satu udah oke, udah benar. Yang nomor 2 ini sepertinya tidak akan bisa dikembangkan dalam sebuah perangkat pembelajaran karena intinya solusinya adalah menyediakan pojok baca ya, pojok baca atau sudut baca ya. Kemudian tadi harus dihias, kemudian menyediakan buku-buku cerita yang menarik. Nah itu kan bukan pembelajaran ya. Jadi RPP-nya gimana mau buatnya? Nggak mungkin ya. Nah, boleh di-switch, ditukar dengan identifikasi masalah yang lain yang nanti potensial untuk bisa dikembangkan dalam sebuah pembelajaran yang bisa dibuat RPP-nya dan perangkat pembelajaran yang lainnya. Ya. Iya, Bu, siap, Bu. Terima kasih. Oke. Kalau udah dari hasil paparan yang nomor 1 sih udah ngerti ya, udah paham Pak Adit. Kalau yang nomor 3-nya apa? Nomor 3-nya saya baru menyusun, belum lengkap tapi. Masalahnya apa coba? Peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami soal HOTS dalam muatan pembelajaran matematika. Oke, ya. Nah, ini bisa diangkat ya. Banyak kok kajian tentang HOTS itu. Ya, termasuk saya juga ada risetnya tentang HOTS gitu ya. Silakan aja di Google Scholar kalau mau lihat ya. Nah, di pengabdian masyarakat artikel dari pengabdian masyarakat juga ada. Silakan diambil ya, atau peneliti-peneliti lainnya silakan. Banyak kok ya tentang HOTS itu. Bagaimana penerapannya juga ada. Oke, tinggal kajian teoritiknya kan sudah dapat ini ya. Ada berapa yang sudah diketemukan? Baru 2 kelasnya. Ya, nanti diperkaya lagi ya. Ya, Bu. Ya, baik. Pak Amin udah masuk belum? Belum ya? Belum, Bu Nina. Iya. Baik, kalau gitu boleh berganti dengan yang lain Pak Adit. Baik, Bu, terima kasih ya Bu Nina atas masukannya. Ya, sama-sama. Ya. Jadi ternyata bisa ya kalau kita fokus ya Pak Adit ya. Iya, Bu. Ya, tinggal bagaimana menyempatkan waktu kita. Kalau udah fokus 2 jam aja itu nyambung bisa ya untuk menulis, membuat tugasnya yang dibutuhkan tentang konsentrasi ya. Oke, baik, yang berikutnya adalah Pak Dimas. Silakan Pak Dimas. Ya, saya Bu, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya screen, Bu. Ya, Apa udah terlihat semua? udah. Ya, saya mempunyai masalah yang terpilih. Yang pertama itu rendahnya motivasi belajar matematika siswa kelas 2 pada materi penjumlahan dan pengurangan. Eksplorasi alternatif solusinya yang pertama, menurut Monica dan kawan-kawan dalam artikel jurnal yang berjudul Pengaruh Model Problem Based Learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis dan keyakinan matematis siswa. PBL adalah metode instruksional yang menantang peserta didik dalam kelompok untuk mencari solusi bagi masalah yang nyata, sehingga dapat menimbulkan rasa keingintahuan peserta didik dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada. Maka dari hal tersebut dapat memunculkan rasa percaya diri dan memotivasi peserta didik. Karena peserta didik dapat melihat kemampuan akan dirinya yang dapat menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan yang ada. Pemecahan masalah matematis bukan hanya sebagian tujuan dari pembelajaran matematika, tetapi juga merupakan kegiatan yang penting dalam pembelajaran matematika. Karena selain siswa mencoba memecahkan masalah dalam matematika, mereka juga termotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh menyelesaikan permasalahan dalam matematika dengan baik. Dari hasil analisis, data dan pembahasan disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Yang kedua, menurut Enik Hidayat dalam skripsi yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berhitung Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan dengan Media Garis Bilangan pada mata pelajaran matematika siswa kelas 2, penerapan media garis bilangan dalam rangka meningkatkan kemampuan berhitung penjumlahan dan pengurangan pada mata pelajaran matematika siswa kelas 2. Peningkatan kemampuan berhitung penjumlahan dan pengurangan bilangan siswa kelas 2 setelah menggunakan media garis bilangan dikategorikan sangat baik. Hal itu dibuktikan hampir seluruh peserta didik mengalami peningkatan pemahaman dan hasil pada peserta didik dari siklus 1 sampai siklus 2 ditandai dengan peserta didik yang termotivasi kepada pembelajaran yang akan dilakukan berikutnya. Menurut Mutia Piani dan kawan-kawan pada artikel jurnal penerapan model pembelajaran ICM dalam meningkatkan aktivitas belajar dan pemahaman konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan. Proses model pembelajaran kooperatif tipe indeks Carmatch pada pembelajaran matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan penelitian yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan aktivitas belajar dan juga pemahaman konsep belajar pada peserta didik dalam pembelajaran matematika melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe indeks Carmatch. Penelitian yang dilakukan 2 siklus yang pertama didapatkan dengan persentase 61% dari semula 39%, kemudian pada siklus 2 terjadi peningkatan dengan persentase 88%. Disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe indeks Carmatch dapat meningkatkan pemahaman peserta didik sehingga meningkatkan motivasi belajar peserta didik tersebut. Menurut Suhaimi dan kawan-kawan pada skripsi yang berjudul Peranan metode diskusi menggunakan media stick es krim dalam meningkatkan motivasi, minat, dan hasil belajar matematika kelas 2, Sekolah Dasar Negeri Serengseng Sawah, 12 Pagi, Jakarta. Penggunaan alat peraga stick es krim untuk pembelajaran matematika, materi penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 500 akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dari isi pelajaran. Selain membangkitkan motivasi dan minat belajar, alat peraga juga dapat membantu peserta didik meningkatkan pemahaman penyajian data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data dan memudahkan informasi yang disampaikan. Adapun tujuannya yaitu memperkenalkan, membentuk, memperkaya, serta memperjelas materi penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 500, mengembangkan sikap aktif berdiskusi peserta didik, mendorong keaktivitasan peserta didik. Metode diskusi dan alat peraga stick es krim telah memberikan pengaruh yang sangat baik dengan meningkatkan hasil belajar dan motivasi peserta didik. Materi yang disampaikan dapat dimengerti peserta didik, tanggung jawab peserta didik terhadap tugas juga tinggi, serta membantu peserta didik untuk terlibat aktif di dalam kelas dan memudahkan guru dalam memberikan materi pembelajaran terhadap peserta didik. Wawancara dengan guru sejawat dengan Pak Mahdi SPD, bagaimana cara agar memotivasi peserta didik, motivasi meningkat pada peserta didik. Yang pertama, peserta didik perlu dimotivasi tentang tujuan materi yang diberikan oleh guru.
Yang kedua, peserta didik perlu diberikan pemahaman bahwa materi yang diberikan itu tidak sulit seperti yang dibayangkan. Yang ketiga, penggunaan media yang menarik membuat peserta didik lebih termotivasi kepada materi yang diberikan oleh guru. Yang keempat, memberikan ujian kepada peserta didik juga dapat membuat peserta didik termotivasi. Wawancara dengan Kepala Sekolah Ibu Maryam SPD. Yang pertama, motivasi peserta didik tergantung pada pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan diberikan. Peserta didik yang belum memahami sebuah konsep akan merasa malas kepada pelajaran yang diberikan oleh guru. Guru perlu memberikan feedback positif bahwa belajar sangat menyenangkan. Yang keempat, model yang digunakan oleh guru perlu berkaitan dengan masalah yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Analisis alternatif solusi yang diperoleh berdasarkan kajian literatur dan wawancara sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan model pembelajaran problem based learning adanya pengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik. Media garis bilangan mampu meningkatkan kemampuan pemahaman matematis berhitung, penjumlahan dan pengurangan pada peserta didik kelas 2. Pada model pembelajaran kooperatif tipe Index Cambridge dapat meningkatkan aktivitas belajar sehingga memotivasi peserta didik untuk lebih giat lagi dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan media stick es krim pada penjumlahan dan pengurangan di kelas 2 dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi peserta didik. Pemberian motivasi oleh guru dirasa mampu membuat peserta didik lebih termotivasi meningkat. Pemberian pujian membuat peserta didik lebih termotivasi terhadap pembelajaran yang dilakukannya. Apakah sudah, Bu? Ya, coba kita cek ya Iya, Bu. di kajian literaturnya dan analisisnya. Nah, di kajian literatur itu di sana kan menggunakan PBL ya untuk Ya. mengatasi masalah matematik. Kemudian hasil temuannya termotivasi ya, berarti oke, bisa ya dengan menggunakan model problem based learning. Nah, kemudian yang kedua, lihat kajian literaturnya. Berhitung penjumlahan dan pengurangan bilangan dengan media grafis bilangan ya Pak? Garis bilangan. Oh, garis bilangan yang ini kelas 2 ya Pak ya? Kelas 2, Bu. Oke. Kemudian yang berikutnya berarti kan ada tadi modelnya, ada medianya. Kemudian yang berikutnya di bawahnya model pembelajaran ICM. Apa itu Pak? Saya belum pelajarin lebih lanjut lagi sih, Bu, ini tentang ICM ini. Jadi nggak dibaca? Baca Saya nggak? ngelihat model pembelajaran kooperatif ini aja, Bu. Tipe Index Cambridge ini. Tapi kan yang diungkapkan di sana ICM-nya ya? Iya, di judul artikelnya. Oh, Index Card Math, Pak, Iya. itu singkatan. Coba Iya, Index Card Math ini ya. Jadi nanti menyesuaikan atau mempasangkan kartu itu namanya. Oke, tapi kita lihat di sini nggak perlu ada itu tadi siklus-siklus kan kemarin udah dikasih tahu. Langsung aja delete, nanti lupa lagi. Ya, salahnya berulang nanti. Ya. Nah, kemudian yang ketiga berarti nanti ada alternatif medianya pakai kartu ya Pak ya? Iya, bisa, Bu. Mungkin kartu bilangan atau kartu pertanyaan dan kartu jawaban itu kalau menggunakan ICM tadi ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga artikelnya siapa? Metode diskusi ya dengan medianya stick es krim. Nah, bisa kita gunakan sebagai alternatif ya. Jadi menggunakan stick es krim, entah diapakan Pak stick es krimnya? Sebenarnya kalau misalkan nggak usah stick es krim juga boleh ya sih, Bu, sebenarnya kalau nanti saat pembelajaran itu. Diganti gitu? Diganti ya pakai telur atau apa yang lebih lucu. Kan ada telur yang bong-bongan tuh, Bu, yang plastik. Kirain telur beneran.
Oh iya, boleh, Mahal, Bu. boleh. Iya, Main-mainan ya. main-mainan, telur Oh. mainan. Kalau stick es krim kan lebih enak nggak ininya? Apa? Mengumpulkannya. Iya, lebih enak megangnya, tapi untuk telur itu kita bisa memakai wadah juga sih, Bu. Nanti wadahnya yang diambil dari wadah itu berapa digabungkan. Jadi ada 3 wadah gitu, Bu. Misal 10 tambah 5 hasilnya Oh, berapa. jadi konsep apa? eh, Bilangan yang satuan, puluhan, ribuan gitu. Ya bisa juga kayak gitu Ya, nanti. nanti bisa diganti dengan telur. Iya, Ya, kalau stick es krim itu kan kalau banyak lebih mudah ya lebih mudah memang. wadahnya. Kalau telur kalau misalnya puluhannya sampai kan 10 dalam bentuk satuan gitu ya. Kalau 30, 50, ini kas berapa Pak? Kelas 2 Bu. Oh, cuma Mungkin bisa sampai dikasih warna kali. Kira-kira kalau dikasih warna memudahkan nggak mendingan sih, Bu? pakai kancing Pak kalau perkalian dan penjumlahan itu kancing Menyumbang. kancing dengan yang berbeda warna. Jadi misalnya kalau yang puluhan kancingnya warnanya kuning, yang satuan menggunakan warna merah, dan dia hands on experience-nya itu mengena, mengelompokkan, dan dia learning by doing gitu ya. Jadi dia pakai nanti kancing yang berserak kan, mereka mengelompokkan, coba trial yang mencoba mereka ya dengan menentukan. Kalau yang puluhan dia kita lihat aja, amati dia mungkin mengelompokkan berdasarkan warna, ada satuan, puluhan, ribuan misalnya. Nah mereka mengelompokkan sendiri, boleh bebas menggunakan warnanya berdasarkan mereka. Nah kemudian nanti boleh mereka setelah itu menghitung perkalian dan penjumlahannya dengan kancing itu Pak. Tuh, karena konsepnya lebih kena dengan perbedaan warna. Kalau nggak berbeda warna kan agak sulit ya. Iya betul, Bu. Masa telurnya yang dicat, nanti lebih repot ya. Iya lebih banyak. Iya. Sementara kan ini harus membutuhkan ketepatan waktu gitu ya untuk menyiapkan. Nah, baik, kemudian yang berikutnya dari wawancara. Wawancara mana tadi? Oh, ini. Wawancaranya nanti dilengkapi ya Pak, kan kemarin sudah dikasih tahu ya. Heeh. Jadi wawancaranya dengan pakar, siapa namanya, dari SD mana misalkannya, atau dari pakarnya apa, bidang apa gitu ya. Iya, saya, Bu. Kemudian dikatakan di sana pesertanya dengan tujuan materi yang disampaikan lebih dahulu ya, makanya nanti dalam prakteknya guru itu harus mengkomunikasikan tujuan pembelajaran di kegiatan awal ya, jadi anak tuh terarah apa yang dia pelajari dan termotivasi misalnya, waduh kita mau belajar tentang itu, wah menarik kali, nah, kata mereka seperti itu ya. Nah kemudian ada pemahaman materi yang diberikan yang dia tidak sulit ya, jadi termotivasi belajar. Kemudian menggunakan media yang menarik. Nah tadi pakai stick es krim, pakai koin, atau pakai kancing-kancing yang berwarna ya, atau pakai apa saja sebagai media yang menarik. Kemudian juga memberikan reward kepada anak-anak yang berhasil ya, yang punya prestasi dalam belajarnya. Dan proses ya tentunya yang tepat diberikan reward kepada mereka. Kemudian bisa juga dengan ya tadi tergantung pemahaman ya kata kepala sekolah. Kemudian memberikan vibe positif itu apa Pak? Aura positif, Bu. Aura positif. Kalau nggak tahu, saya bingung juga kalau sama anak-anak itu. Bukan, maksudnya Bapak kan tanya juga, Pak, apa sih vibe positif itu? Saya juga baru dapat nih. Apa itu? Apa sih vibe positif itu? Translate-nya Saya apa juga sih, bingung. terjemahannya vibe positif itu?
Kalau saya mah adanya reinforcement positif, reinforcement negatif. Yang positif adalah reward, yang negatif adalah punishment. Tuh. Nah, saya belum ketemu nih, baru ketemu sekarang nih ada vibe positif. Apa itu nggak tahu ya, nanti boleh diskusi. Mungkin teman-teman yang lain tahu. Suasana positif yang terasa dari sesuatu atau seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung, Bu. Jadi suasana ya, Ya, getaran atau emosi sepertinya seperti itu. dari konsep belajar yang ini kali ya, yang dulu belajar menyenangkan ya, revolusi belajar zaman dulu itu ya. Jadi ciptakan suasana yang menyenangkan dengan getaran aura yang positif gitu ya. Pakai kalau belajar tentang revolusi cara belajar itu, soalnya ruangan harus tidak panas, kemudian guru tidak boleh emosional ya, harus sabar. Kemudian anak-anak merasa aman dengan suasana yang nyaman di kelas, tidak panas, tidak membuat mereka tertekan gitu ya. Oke, boleh. Nah, nanti berarti dipraktekkan tuh ya apa katanya kepala sekolahnya ya, Pak. Nah, kemudian modelnya terkait dengan masalah yang konkret, oke benar itu ya. Dan makanya menggunakan model problem based learning, tapi problemnya yang kontekstual, yang sesuai dengan konteks anak-anak itu berada. Artinya masalahnya jangan masalah yang di luar kehidupan anak-anak, ya malah tambah bingung nantinya, ya. Jadi yang kontekstual, yang keseharian mereka, ya masalah matematikanya tentang belanja, tentang misalnya di kelas, misalnya apa ya, yang bentuknya konsepnya perkalian, ya soal ceritanya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ya. Udah sampai nomor 4 belum, Pak? Sudah disebut, tapi masih ada sedikit yang galau-galau nomor 2 sama 3 nih saya. Nah, nomor 2 itu, Siswa pasif. nah ini masih umum. Nanti RPP-nya gimana kalau nggak merujuk pada sebuah mata pelajaran? Ini saya makanya masih galau nih Bu, mau masukinnya mata pelajaran. Nah, jangan galau kan, yang tahu Bapak sendiri di kelasnya tuh gimana. Apalagi saya jadi galau juga deh, gurunya Sama. sendiri galau ya. Tapi saya mau nanya Bu, kalau misalkan untuk misalnya matematika tapi kajian literaturnya itu di kelas 2 ya, tapi kajian literaturnya itu dapatnya di kelas 5 atau mata mata pelajarannya berbeda, itu bagaimana Bu? Ya kalau pembelajaran harus sama. Masa media PPKN dipakai untuk matematika? Coba logikanya kan ke sana. Di PPKN pakai misalnya medianya adalah, nah diantaranya misalkan kita sering menggunakan di PPKN itu buku cerita ya, buku cerita yang berisi pesan-pesan moral. Nah kita pakai di matematika, nyambung nggak? Bisa dikombinasi mungkin Bu. Gimana buku ceritanya kan nggak ada soal ceritanya, kecuali kata kalau kita membuat soal cerita. Oh Mana? iya. Kayak misalnya Bapak ambillah sebuah buku cerita ya, atau di PPKN pakai buku cerita yang nuansanya karakter. Nah gimana matematikanya tentang perkalian? Kan nggak ada ya. Jadi logikanya harus sesuai dengan persoalan yang dihadapi di pembelajaran tertentu. Tapi ini masalah siswa pasif ini memang di beberapa pelajaran Bu, makanya saya galaunya di situ. Yang krusial dipilih yang mana? Oh, yang krusial aja ya Bu ya. Hmm, Berarti nanti saya perbaiki. ya, yang paling banyak itu di mana? Di pembelajaran apa? Anak pasif dalam diskusi, misalnya di pembelajaran atau pasif dalam kegiatan percobaan di IPA tentang apa misalnya, kan bisa terlihat lebih jelas ya.
Tuh. Atau pasif dalam pembelajaran tertentu. IPS misalnya, untuk diskusi kelompok dalam pembelajaran IPS mengenai apa misalnya. Ya ternyata diskusinya tidak optimal dalam hal ini. Nanti ada solusinya. Oh ternyata diskusi kelompok itu optimalnya misalnya menggunakan model ini dulu. Nah di dalam penggunaan model itu kan ada metode ya. Diskusi input di dalam modelnya itu. Ya, Ya, Bu. paham? Paham, Bu. Oke. Ya di stop start. Ya, terima kasih ya Bu Nina. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu kalau yang sudah sampai 4 masalah diperhatikan ya. 4-4-nya memang potensial untuk dicari solusinya dengan mengembangkan perangkat pembelajaran. Berarti harus mengarah kepada pembelajaran. Ya, dan nanti tentu akan dibuat RPP dan perangkat pembelajaran lainnya. Ya, jadi Pak Dimas nih belum ya Pak Dimas ya. Ada yang untuk dicek ya, nanti pada saat Bapak menentukan RPP-nya kebingungan. Ternyata harus balik lagi ke bagian penentuan solusi ini dulu. Ya, jadi pilihlah, makanya dipilih. Kemarin kan berserakan ya, maksudnya ada yang boleh dipilih, ada yang enggak. Nah, sekarang pilihlah ke arah yang urgen, yang krusial, kemudian faktual, kemudian memang bisa diterapkan solusinya dalam bentuk praktek pembelajaran yang dikembangkan perangkat pembelajarannya termasuk RPP-nya. Ya, jadi empatnya nanti akan dijadikan RPP sebagai solusinya melalui pengembangan RPP yang sampai ke perangkat pembelajarannya. Ya Pak Dimas ya, kerja keras ya. Masih ada waktu, mudah-mudahan besok Bapak bisa lebih ini lagi ya, lebih lengkap lagi. Ya Pak Dimas ya. Ya, Bu. Jangan sampai enggak ini ya, enggak lengkap keempat-empatnya. Karena nanti pada saat step berikutnya itu udah fokus lagi, lebih mengerucut. Oke, sekarang silahkan siapa lagi? Bu Ana kemarin belum ya? Maaf Bu Nina, sebelumnya iya. aku boleh bertanya Bu Nina? Boleh, silahkan. Tadi apa Bu Nina sempat menyampaikan kalau misalnya yang tidak bisa dibuat RPP-nya barangkali bisa ditukar masalahnya ke masalah yang bisa ada RPP-nya gitu ya Bu? Iya. Ya. Nah kalau misalnya di LK-LK yang sebelumnya kita berbeda nggak apa-apa ya Bu Nina? Nggak apa-apa, karena Bermasalah. setiap tahap bisa terjadi perubahan. Ya, jadi itu kan progres ya, perubahan itu pasti ada ya, sehingga nanti penilaiannya pun tergantung dari proses itu. Kalau misalnya di sini kan prosesnya yang dinilai oleh saya. Nah, yang sebelumnya mungkin Prof. Madri yang akan menilai atau siapa, dan itu memang fokusnya berbeda-beda. Kalau sekarang kan sudah pada bagian yang pemilihan 4 itu yang memang nanti akan berlanjut untuk menentukan aksinya adalah pembuatan RPP dan perangkat pembelajarannya serta dipraktekkan. Jadi kalau 4 kali praktek menggunakan RPP berbasis masalah yang diambil sebagai pilihan. Jadi nanti nggak boleh bikin RPP-nya di luar 4 itu. Karena RPP-nya kan yang akan menjawab, aksinya dari menjawab persoalan yang dihadapi. Baik, Bu. Jadi dari sekarang dipikirkan membuat masalah yang bisa diselesaikan dengan ada RPP-nya, dengan ada bisa dibuat perangkat pembelajarannya begitu ya Bu Nina? Iya, kan dari waktu hari pertama saya juga mengarahkan kan ya. Jadi coba dicek kembali apakah keempat yang dipilih itu sudah potensi untuk dikembangkan perangkat pembelajarannya. Maka juga dari awal kan fokus pada satu masalah, pada pembelajaran tertentu, walaupun memang ada beberapa yang mungkin masalah-masalah yang sifatnya lebih umum, tapi
minimal 4 itu bisa fokus pada pembelajaran tertentu. Bu Nina, terima kasih. Satu lagi boleh bertanya Bu Nina. Ya boleh. Jadi saya membuat masalah satu yang Jangan pertama. membuat masalah, Bu. Oh iya, maaf Bu, saya menemukan masalah, saya menemukan permasalahan di kelas saya gitu. Satu tentang media Bu, dua-duanya. Tapi pembelajarannya di mata pelajaran yang berbeda, nggak apa-apa Bu. Bagus, malah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baik Bu. Ya, udah itu saja Bu Nina. Terima kasih Ya. banyak Bu Nina. Ya, biasanya kalau media itu kan di pembelajaran IPS, PPKN ya, atau IPA ya, yang cenderung bermasalah karena kan minimnya pengetahuan guru dan kemampuan guru menggunakan media yang inovatif. Baik Bu Nina, terima kasih banyak. Iya. Ada lagi? Oh, baik Bu, bolehkah saya pancoba? Oh iya, Bu Ana kemarin belum ya. Sekarang silakan. Iya, kemarin. Demikian Bu, ini hasil kerja saya untuk kemarin yang masalah pertama sudah dibahas. Apakah langsung mencoba untuk ke permasalahan yang kedua, apa kita ulangin lagi ya Bu? Langsung aja, kedua, 3, dan 4 kalau udah lengkap. Oh baik. Yang kedua di sini saya memilih masalah tentang rendahnya minat baca siswa kelas 6 terutama dalam muatan pelajaran IPS Ibu. Di sini kajian literatur yang saya ambil, yang pertama dari Ariska Putri yang berjudul Model Pembelajaran Problem Based Learning, berbantuan media gambar seri berpengaruh terhadap kompetensi pengetahuan IPS. Dari penelitian ini memberikan hasil bahwa pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning yang dibantu dengan media gambar berseri dapat memiliki pengaruh positif terhadap kompetensi pengetahuan IPS, di mana dibantu dengan gambar. Jadi siswa lebih berminat untuk membaca yang sudah diterapkan di kelas 5 dasar, kelas 5 sekolah dasar Gus 5 Kecamatan Tabanan. Kemudian literatur yang kedua dari Diahtara dengan judul Pengembangan Media Cerita Bergambar tentang Penjajahan Belanda untuk Meningkatkan Minat Baca Siswa. Dan di sini dibuktikan dari penelitiannya layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran guna meningkatkan minat baca siswa kelas 5 sekolah dasar. Yang ketiga, dari Firenda Yuanta dalam artikelnya yang berjudul Pengembangan Media Video Pembelajaran, Ilmu Pengetahuan Sosial pada Sekolah Dasar, mengemukakan bahwa kelebihan video dapat menambah suatu dimensi baru dalam pembelajaran. Video menyajikan gambar bergerak kepada siswa, menampilkan suatu fenomena yang sulit untuk dilihat secara nyata. Penelitian ini memberikan hasil bahwa pengembangan media video pembelajaran dinyatakan efektif digunakan dalam proses pembelajaran IPS. Dan yang keempat masih mengenai pemanfaatan video pembelajaran. Di sini menggunakan Canva pada pembelajaran IPS kelas 4 sekolah dasar. Dan analisisnya dapat ditarik kesimpulan bahwa media video animasi berbasis aplikasi Canva ini dapat digunakan untuk menerangkan materi IPS sehingga siswa lebih mudah memahami dan mudah belajar dan efektif juga dipakai ketika belajar tatap muka maupun online. Di sini saya melakukan wawancara terhadap guru dan juga kepala sekolah. Untuk guru hasilnya, menurut narasumber, cara meningkatkan minat baca IPS, terutama materi kerjasama ASEAN, dapat menggunakan gambar atau video. Dengan adanya gambar dan video, siswa lebih tertarik untuk menyimak, membaca, sehingga implikasinya minat baca siswa semakin meningkat. Bisa ditingkatkan pula dengan literasi membaca, membuat komik, atau cerita bergambar berdasarkan materi IPS, serta divariasikan menggunakan metode belajar secara kelompok. Dengan hal-hal tersebut, siswa dapat lebih aktif dan memiliki minat lebih untuk membaca materi IPS yang biasanya panjang dan banyak. Dari kepala sekolah mengutarakan bahwa siswa harus mengubah mindset. Oh, ini maksudnya guru, Bu. Guru harus mengubah mindset anak atau siswa terlebih dahulu supaya anak-anak merasa bahwa IPS adalah pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan yang hanya berisi sejarah atau hafalan saja. Pelajaran IPS tidak harus membaca buku yang tebal, tapi guru bisa mengajar anak
ke tempat bersejarah dan menggunakan model atau media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Siswa bisa didorong untuk menemukan pengetahuannya secara mandiri, contohnya dengan diberi masalah, berusaha menemukan atau menyelesaikan masalahnya terkait mata pelajaran IPS. Tentu saja hal itu dikaitkan kembali dengan karakteristik dan kebutuhan siswa di masing-masing kelas. Dari berbagai kajian literatur dan juga hasil dari wawancara, maka alternatif solusi sebagai berikut. 1. Menggunakan model pembelajaran problem-based learning yang berbantuan gambar yang harapannya dapat memiliki pengaruh positif terhadap kompetensi pengetahuan IPS karena sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar yang lebih menyukai sumber baca yang berwarna dan lebih menarik dibandingkan dengan hanya membaca buku paket. Yang kedua, media cerita bergambar dapat digunakan dalam pembelajaran untuk menambah variasi sumber belajar, sehingga siswa memiliki minat lebih untuk membaca. Yang ketiga, untuk meningkatkan minat membaca materi, dapat menggunakan video pembelajaran. Video menambah dimensi baru dalam pembelajaran karena adanya gambar yang bergerak dan berwarna sehingga siswa dapat memiliki minat lebih untuk menyimak pembelajaran dan membaca materi. Yang keempat, penyajian materi dalam bentuk komik juga bisa meningkatkan minat baca karena siswa menyukai membaca hal yang bergambar dan berwarna seperti media komik tersebut. Dan yang kelima, penerapan metode kelompok yang mengaktifkan siswa dapat diterapkan juga untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang keenam, pemberian aktivitas belajar yang aktif dengan tujuan menyelesaikan suatu masalah dapat juga meningkatkan antusias siswa sehingga muatan IPS menjadi lebih menyenangkan dan kegiatannya lebih aktif. Begitu, Bu Nina, hasil analisis saya terhadap setiap poin kajian literatur dan juga hasil wawancara narasumber. Iya, Begitu, Bu. Bagaimana, Bu? bagus sekali. Tepat sekali. Ya, jadi Bu Ana ini tekun kayaknya nih orangnya ya, dan menampilkan suatu yang memang the best lah pokoknya ya. Jadi teratur, rapi, kemudian fokus, konsentrasinya kuat kayaknya, sehingga menampilkan tugas yang sudah selesai tepat waktu, yang bahkan mungkin lebih cepat ya dari waktu yang diperlukan, karena pengunggahan masih sehari besok. Dan alhamdulillah sudah dikerjakan dengan baik oleh Bu Ana. Tinggal kita diskusi tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa diambil sebagai solusi dan dipraktekkan dalam kelas Bu Ana. Misalkan untuk pemecahan yang pertama, masalah pertama, tentu ini nanti RPP yang dipakai untuk tampilan pertama. Jadi Bapak Ibu gini, pada saat nanti peer teaching kita bebas memilih. RPP-nya yang diambil dari pilihan yang 4 itu, salah satunya. Tapi pada saat PPL itu berurutan. Jadi masalah pertama itu berarti untuk pengembangan RPP praktek pertama. Kemudian masalah kedua, nomor 2 itu akan dipakai untuk praktek PPL kedua. Nomor 3 itu akan dipakai untuk PPL ketiga. Dan yang terakhir, PPL keempat diambil dari masalah yang keempat. Jadi nggak boleh acak ya Bapak Ibu. Makanya dari sekarang Bapak Ibu memperhatikan itu. Berarti nanti gini, oh berarti saya pertama kali membuat RPP-nya tentang ini nih. Perangkat yang disediakan tentang ini. Ya, nah nanti kalau udah selesai PPL pertama, mikir lagi PPL kedua, lihat ya apa masalah yang kedua, berurutan sampai keempatnya tuh ya. Nah sekarang misalkan di alternatif masalah ke 1 itu untuk solusinya oleh Bu Ana, kira-kira apakah model itu yang akan dipilih? Untuk masalah yang kedua ya Bu, tentang rendahnya minat baca siswa. Yang pertama udah ya kemarin dibahas ya? Iya Bu, yang pertama sudah. Ini yang kedua, ya saya akan mengambil model pembelajaran problem based learning Bu untuk kelas ini rencananya. Dan di sini kan saya ingin mengembangkan
media dari cerita bergambar, Bu. Tapi nanti rencananya yang akan membuat ceritanya adalah siswa. Di sini berawal dari masalah tentang kerjasama ASEAN. Nah, untuk kerjasama ASEAN ini, siswa itu kesulitan untuk membedakan ini misalnya termasuk kerjasama dalam bidang ekonomi atau budaya atau politik dan sebagainya Ibu. Karena apalagi anak-anak itu males membaca, apalagi baca buku paket. Jadi rencananya nanti di sini saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok itu saya berikan gambar-gambar berdasarkan bidang kerjasama ASEAN-nya. Ada yang misalnya politik, budaya, kemudian pendidikan, dan sebagainya, tapi hanya sekedar gambar. Nah, di situ siswa diminta untuk membaca buku paket yang sudah ada, buku tema 4 tentang globalisasi, dan juga buku pegangan lain, ESPS, IPS. Silakan anak-anak baca bukunya, cari tahu kira-kira gambar yang kalian peroleh itu termasuk kerjasama di bagian apa, terus diisi bawahnya di keterangan itu diceritakan kerjasama di bagian apa dalam kerjasama ASEAN itu, Bu. Nah, sebelumnya anak-anak sudah saya tampilkan video, nanti mungkin bisa mencari di YouTube atau membuat sendiri tentang kerjasama ASEAN dulu. Jadi seperti diberikan apa ya Bu, istilahnya persepsi bahwa ASEAN itu ada kerjasama. Nah, dari situ mungkin bisa menjadi pengantar anak-anak bisa menyelesaikan masalah mengenai macam-macam kerjasama ASEAN. Ya, bagus ya itu rancangan yang mudah terrealisasi dengan memang satu ada media yang mudah didapatkan pertimbangannya, yang kedua kemungkinan anak mampu melakukannya, yang ketiga dengan waktu yang mencukupi ya, dan kemudian gurunya Bu Ana menguasai PBL-nya, berarti nanti PBL-nya itu dengan sintak yang ada, dimulai dari orientasi masalah, apa yang menjadi masalah. Mungkin video tadi itu sebagai orientasi masalah ya. Jadi anak-anak itu harapkan bisa menyimak sebuah tayangan tentang ASEAN dan kegiatan-kegiatan di ASEAN. Itu biasanya lebih terfokus pada apa sih kegiatan di ASEAN itu. Nah, nanti video itu ditayangkan sebagai stimulus, kemudian anak-anak menyimak dan dilanjutkan dengan pembagian kelompok, dan kemudian di pembagian kelompok itu bisa saja misalkan anak-anak itu membuat buku tentang kegiatan berdasarkan kelompok, ya misalnya kelompok politik, bidang politik, bidang budaya, kebudayaan, bidang sosial, boleh juga begitu. Atau yang tadi dijelaskan Bu Ana, boleh juga tiap kelompok nanti ada buku yang diberikan gambarnya dan mereka menceritakan berdasarkan gambar itu. Membuat cerita singkat ya, berapa halaman buku cerita singkat dengan isinya adalah kegiatan di ASEAN terkait dengan bidang-bidang yang ada. Boleh, nggak apa-apa, bagus. Bisa juga itu semacam LKPD. Jadi LKPD-nya bentuknya seperti itu. Nanti berikan petunjuk, kemudian apa yang akan diproses dalam kegiatan itu, kemudian luarannya atau target belajarnya, misalnya membuat apa ya kegiatannya, kemudian nanti mungkin bisa di sana ke arah anak bisa menganalisis perbedaan atau menganalisis berbagai kegiatan yang terkait dengan politik, misalnya ekonomi, sosial, budaya di organisasi ASEAN seperti itu ya. Tergantung nanti kita lihat KD-nya ya. Jadi nanti kalau untuk pengembangan perangkat pembelajaran kita cocokkan antara planning kita dengan KD yang tertera di kurikulum. Ya, oke, nggak apa-apa, bagus ya. Silahkan saja. Yang memang tadi kan ada beberapa hal yang dipentingkan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Kalau agak sulit ya, maka coba cari alternatif yang lain. Oke, bagus Bu Ana, tinggal memikirkan ke depannya keempat-empatnya, mungkin step by step ya, satu dulu ya. Nah, nanti pada saat praktek jadi nggak bingung.
ya. Sudah terplanning dari sekarang. Ya. Baik Bu Nina, berarti untuk 4 masalah itu kita bisa memilih ya Bu, mana yang mau pertama, kedua, atau ketiga, 4 masih bisa dipilih lagi ya Bu? Kalau bisa ya nomor itu berurutan. Jadi nanti praktek yang pertama menggunakan masalah pertama, praktek kedua menggunakan masalah kedua, praktek ketiga menggunakan masalah yang ketiga, dan terakhir berarti yang keempat. Oh baik Bu, berarti bisa diurutkan dari LK yang ini ya Bu, nanti sebelum Ya, diunggah kita urutin gitu ya Bu ya? boleh. Ya. Boleh Oh, baik. berubah, diurutkan lagi atau sesuai dengan ini juga nggak apa-apa. Ya. Oh iya Bu, baik Bu. Selanjutnya berarti untuk rendahnya minat baca bisa ya Bu kita terapkan dalam pembelajaran dengan cara seperti ini ya Bu, dengan membuat buku, membuat gambar bercerita. Boleh, boleh, boleh. Oh baik, Jadi nanti ada gambar visual, ada ceritanya gitu ya. iya, oke Boleh Bu. bisa. Karena Baik Bu, kelas 6 kan ya, mampu kok. iya kelas 6. Untuk selanjutnya bagaimana Bu? Apakah dilanjut ke masalah berikutnya atau bergantian dengan teman yang lain? Oke, bergantian dulu. Berarti Oh baik, udah bagus nih ya. Kayaknya semuanya tinggal nanti kita diskusi ya. Diskusi tentang perencanaannya. oh baik. Baik, terima kasih Bu Nina. Saya izin stop share. Ya, baik. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu, setelah kita mampu membuat kajian di LK 1.3 ini, ya, diharapkan mulai memikirkan bagaimana ya untuk merencanakan pembelajaran. Karena ada aksi nanti. Setelah ini ada solusi dan ada aksinya di belakang. Ya, aksinya Bunda, ya. Mohon izin boleh tanya. Ya, silakan Bu Oke. Nina. Bu Nina, misalnya nih, masalah yang kita identifikasi materinya apakah yang sedang dijalani sekarang atau sesuai dengan materi PPL nanti? Misalnya, sistem pernapasan kan ada di tema 2, Bu. Sekarang sedang dilaksanakan pembelajarannya. Apakah ketika PPL nanti menggunakan materi yang sama, Bu? Ya, ada dua kemungkinan, tetap menggunakan materi yang direncanakan sekarang itu, berarti kan pengulangan materi ya di kelas real, ya nggak apa-apa sebenarnya, karena kan di kelas sendiri kan, kecuali di kelas guru lain. Iya, iya betul. Nah, mungkin nanti ada perbedaan jadinya, kan kelihatan ya, oh kalau menggunakan media yang dari pembelajaran yang inovatif, ternyata beda ya suasana belajarnya. Satu, yang kedua bisa jadi kita lihat PPL yang pada saat itu jadi sekaligus ya mengajar sambil praktek pembelajaran yang di PPG-nya. Jadi misalkan di materi IPA yang mana yang bermasalah pada waktu PPL yang akan datang. PPL-nya bulan apa? Desember ya? Bulan apa? Oktober Bu, kalau nggak salah. Oktober ya? Ya. Nah, kan itu ada tanggal-tanggalnya ya. Lihat di jadwal, tepatnya tanggal berapa, Bapak Ibu nanti praktek. Boleh, kira-kira di materi itu memang masalahnya sama enggak? Kalau sama, berarti materinya tentang hal itu aja. Nggak apa-apa. Jadi ada dua pilihan. Kalau itu kan berarti sekaligus mengajar dan juga mempraktekkan PPG-nya. Kalau yang kali pertama kan mengulang dengan situasi baru. Iya, iya. Baik Bu Nina, siap. Terima kasih Bu jawabannya. Ya, baik ya. Ada lagi pertanyaannya? Bu Nina mau menyampaikan tadi dari Pak Amin terkendala sinyal Bu Nina untuk masuk ke Zoom. Terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Hari ini nggak ada Pak Amin ya. Bu Nuni, mungkin Bu Nuni kemarin udah maparkan belum? Halo? Tapi di perjalanan sulit ya? Bisa paparan melalui handphone?
Ya, kalau begitu kita lihat yang lain. Yang lain bagaimana progresnya, udah sampai ke 4? Sudah? Nah, eh, yang belum didiskusikan untuk perencanaannya, siapa kemarin yang belum kita tengok apa yang dipilih untuk solusinya? Ada yang mau memaparkan? Bu, izin bertanya, Bu Nina. Hmm? Untuk besok PPL itu kalau saya dengar cerita yang dari PPL 1, kok PPL PPG 1 sih? 1. Iya, PPG 1, masalah di PPL 1 itu kan dijadikan satu perangkat RPP, tapi 2 kali pertemuan gitu, Bu. Berarti kita juga seperti itu atau bagaimana, Bu? Ya, lebih baik 1 RPP 1 kali pertemuan. Oh, 1 kali Tuntas. RPP. Berarti nanti 4 kali pertemuan ya, Bu? 4 Iya. kali mengajar ini. Jadi gini, prosesnya adalah pertama kita akan menyiapkan RPP dan perangkatnya. Semua kita bahas nanti. Bagaimana sih membuat RPP-nya yang baik, gitu yang benar, ya, merumuskan indikator, merumuskan tujuan pembelajaran, merencanakan KBM-nya, sampai kemudian evaluasinya. Kemudian nanti bertahap pada saat sudah pengarahan ke pelaksanaan PPL. Nah, PPL pertama itu berlangsung di setiap kelas masing-masing, guru dan dosen pembimbing sit in di dalamnya. Jadi kita itu disediakan Zoom oleh Bapak Ibu. Zoom itu akan kita buat atau kita gunakan untuk sit in. Karena bukti kalau saya ke kelas Bapak Ibu waktu praktek, ya. Nah, nanti setelah itu kemudian ada proses editing video. Jadi Bapak Ibu nanti pada saat praktek harus membuat videonya sendiri. Nah, itu nanti agak ribet. Bapak Ibu harus benar-benar meminta bantuan orang lain. Ibu, Bapak hanya memikirkan bagaimana menyelenggarakan pembelajarannya. Yang lain-lain itu secara teknis dibantukan oleh orang lain. Karena kan Zoom itu orang lain yang akan merekod, ya, kemudian memulai, ya. Nah, itu yang kemudian harus membutuhkan orang lain. Kemudian untuk men-shoot video, ya, pakai tripod dan lain-lain itu tergantung dari ketersediaan alatnya oleh Bapak Ibu, sehingga kelas itu bisa terlihat dari kita, ya, dari pengamat, dan kemudian nanti proses videonya tadi dibuat di YouTube, video YouTube, diupload di YouTube, ya, yang dimulai dari covernya, kemudian prosesnya, editing yang 30 menit, yang lebih dari 30 menit menjadi hanya 15 sampai 20 menit. Jadi silakan Bapak Ibu fullkan gitu ya, fullkan kegiatan belajarnya sampai tuntas. Berapa menit itu, bisa itu 30 sampai 40 menit ya. Kemudian nanti editing videonya membuat itu hanya maksimal 20 menit, 15 sampai 20 menit. Itu bentuknya video YouTube. Nah, kemudian direfleksi oleh kita. Jadi nanti Bapak Ibu sama lah sebenarnya ya. Cuma di kelas ini malu-malu sih ya. Kalau kelas lain kan suka, Bu, menurut saya lulus ini gitu, atau pengalaman saya gini-gini gitu ya. Jadi biarkan aja, silakan mau berpendapat, nggak usah takut kalah gitu ya. Nah, nanti bisa kita berbagi, oh ternyata kekurangannya ini. Nanti oh ya caranya begini untuk mengatasi. Misalnya biasanya tuh bapak-bapak yang jago IT kan. Ya, jadi kalau perempuan itu gimana ya biar suaranya terdengar dengan bersih, pencahayaannya itu bagus ya. Kemudian titik poinnya untuk menaruh perangkatnya di mana. Nah, karena hasil videonya nanti akan kelihatan Bapak Ibu, suaranya yang kecil. Makanya kan kalau bisa punya Mikrofon. Bluetooth ya. Jadi
tidak perlu pegang-pegang, ditaruh di sini misalkan gitu ya mikrofonnya, dan kita bebas bergerak ke sana kemari. Gitu. Kemudian bagaimana menempatkan LCD, menempatkan kelompok-kelompok dalam kelas. Nah, selesai tahap refleksi PPL 1, pengarahan lagi PPL 2. Ulangi lagi seperti itu sampai 4 kali mengajar. Makanya kemarin Pak Amin mengingatkan, ini belum apa-apa Bapak Ibu, ya. Ini baru step yang ringkas lah gitu ya. Nanti lebih ribet lagi. Nah, kalau yang tidak bisa mengedit video, mau tidak mau harus belajar. Jangan takut Bu, teman-teman Bapak Ibu aja yang tahap 1 itu lebih gaptek lagi karena mereka kan banyak yang dari Papua. Nah, dengan PPG inilah mereka dipaksa positif untuk belajar mengedit video, bahkan men-share screen aja nggak bisa awalnya, tapi dengan tekad kuat bisa. Coba edit video, kemudian men-setting kelas. Bapak Ibu itu hati-hati waktu men-setting kelas waktu PPL-nya, ya gitu. Belum lagi menyelenggarakan Kenapa kok pembelajaran yang hati-hati, baik. Bu? Ya, karena kalau nggak tepat titik poin untuk merecord itu, ada nanti tiba-tiba penampakan ada teman yang sedang pegang-pegang. Lah kok di YouTube-nya masih ada. Berarti kan dia mengeditnya kurang hati-hati. Harusnya bisa di skip ya. Jadi digunting, jangan dipakai yang itu. Jadi akhirnya kita kan itulah gunanya refleksi ya, jadi saling mengingatkan apa-apa yang masih kurang bagus terlihat dan kurang optimal hasilnya. Ini harus hati-hati editingnya itu ya, dan jangan lompat-lompat, nanti ada kalanya gini, rangkaiannya nggak utuh. Kita mengedit hati-hati juga, sama kalau kita mengedit sesuatu yang jangan seakan-akan ada loncatan, ada potongan-potongan yang enggak saling berkait gitu ya. Nah, itu yang saya bilang harus hati-hati. Udah bagus nih di kelas, ternyata di videonya kok pas kita lihat, lah itu ibu-ibu ngapain dia merusak suasana gitu kan, misalkan temannya enak aja kan di kelas jalan-jalan. Nah, itu ingatkan temannya posisinya seperti apa gitu. Ya, kemudian nggak kedengaran suara gurunya. Nah, kenapa ya? Oh, ternyata antara recordnya, tempat recordnya dengan gurunya terlalu jauh. Kan ada kelas yang memang luas ya, ada kelas yang kecil gitu kan. Nah, kalau kelasnya terlalu luas kan nggak kedengaran suara gurunya. Tuh, itu yang harus hati-hati. Maka saya bilang di pengarahan jangan kita merasa yakin langsung on di tempat gitu. Tapi sebelumnya coba tes dulu. Kayak kita kalau pas show kan ada gladi resiknya misalnya, tes semua ya, tes audio misalkan ya gitu ya. Nah, itu kehati-hatian kita, karena kan YouTube itu medsos yang internasional, semua orang lihat. Nah, makanya editingnya harus benar-benar baik. Dan mungkin Bapak Ibu belum terbiasa ya, oh pakai apa ya aplikasinya misalkan ya. Nah, itu silakan berbagi nanti. Berbagi yang berpengalaman. Biasanya bapak-bapak tuh yang agak berpengalaman ya, dibandingkan daripada kita yang ibu-ibu ya. Temennya juga harus di tutorial. Jangan nanti pas diambil angle-nya ya nggak pas gitu ya. Nah, kan kita inginnya proses ya, bagaimana dari kegiatan awal sampai akhir. Nggak taunya yang di video syutingnya itu tidak sesuai dengan harapan. Kan kasihan misalnya Bu Ana udah bagus-bagus pembelajarannya, nggak tahu temennya
mengambil videonya yang nggak tepat sasaran. Nah, mungkin dicoba dulu, makanya dicoba dan dicoba. Ya, nah itu yang lika-likunya di PPL lah pokoknya. Ya, tapi tantangan ya. Kalau bagus, Bapak Ibu punya video pembelajaran yang itu bisa dihakikan. Ya, dan mungkin bisa naik pangkat kalau yang ASN nanti. Jadi poin kinerja ya. Kan keren ya buat video pembelajaran sendiri. Mungkin kalau di-share di YouTube yang menonton banyak misalnya ya, dan kan berbagi pengalaman, ilmu, orang lain membutuhkan, kan pahalanya ngalir terus tuh Bapak Ibu tuh. Ya. Nanti subscribe-nya jadi banyak kayak YouTuber. Ya. Nah, itu tentang yang ditanyakan oleh Bu Ana tadi ya, bagaimana kita menyiapkan diri untuk langkah yang berikutnya. Makanya dari sekarang dibenahi. Tuh, ya. Jadi potongan-potongan kegiatan ini tidak berdiri sendiri, dia itu proses yang berkelanjutan. Ya, jadi kalau udah benar dari awal sampai step yang sekarang, kedepannya memudahkan untuk aksinya nanti. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mau tanya lagi boleh, Bu? Ya, silakan. Kalau untuk ujian kompre itu bagaimana, Bu? Katanya itu sebagai awalan PPL. Dan yang menguji kelas itu sepertinya Silang ya, Bu? Bukan Bu Nina ya, Bu? Bagaimana Ya, itu, Bu? betul. Ujian kompre itu sebelum adanya teaching kalau nggak salah ya, dan PPL. Jadi nanti ujian kompre itu setelah materinya selesai, nah Bapak Ibu akan ditanya secara komprehensif dari mulai teori sampai prakteknya. Nah, sebelum uji kompre Bapak Ibu upload ke LMS-nya RPP yang akan ditanyakan oleh penguji. Nah, nanti akan ditanya berkisar tentang apa secara teoritik, konsep, dan kemudian implementasinya seperti apa. Nah, Bapak Ibu misalnya coba RPP Ibu tentang apa, kemudian penggunaan medianya yang dipakai, metodenya apa, modelnya apa. Nah, kalau ditanya kenapa Ibu memilih model PBL pada RPP itu? Apa sih itu PBL? Sintaknya apa, Bu? Nah, kalau memang LKPD-nya, apakah itu LKPD misalnya? Bapak Ibu harus tahu LKPD itu bukan lembaran soal ya, beda. Lembar evaluasi itu di kegiatan akhir. Kalau LKPD itu lembar kegiatan peserta didik, jadi kegiatan. Ya, jadi apa kegiatan anak? Makanya di LKPD itu harus ada petunjuk menyelesaikan atau menunaikan kegiatannya itu, stepnya. Misalnya apa pertama, kedua, apa ketiga, sampai kemudian misalnya melaporkan gitu ya, atau mengumpulkan laporan atau memberikan komentar atau apa saja ya, tergantung dari target belajarnya. Nah, itu yang namanya ujian komprehensif. Nanti Bapak Ibu sendirian. Jadi yang lainnya waiting room nanti ditunggu di ruangan tunggu, dipanggil satu persatu. Nah, misalkan Bu Ana masuk sendirian, yang lain nunggu di luar, ya di Zoom-nya diatur oleh admin. Nah, nanti berhadapan hanya dengan 2 orang, 3 dengan admin tentunya ya. Nah, saya akan menilai, menguji kelas yang lain, jadi disilang memang benar. Karena nggak objektif dong, saya akan membela mahasiswa saya gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi di cross, disilang. Saya yang B ini kan ya, membimbingnya berarti mengujinya kelas A, kelasnya Prof. Mantri dengan kelasnya Bu Indah ya, yang
berikutnya itu. Tuh. Jadi saya ke kelas A dan ke kelas D. Nah, Prof. Mantri akan berhadapan dengan Ibu Bapak, Bu Indah juga akan menguji Bapak Ibu. Jadi kami 3 kelas itu bergantian, ya, bergantian waktunya juga. Nah, kelas A duluan tuh biasanya hari pertama kompre. Nah, berarti saya akan bertugas di situ. Nanti pada saat hari kedua kelas B saya off karena saya tidak di sini. Ya, yang menguji adalah pembimbing di kelompok A dan kelompok C. Nah, Bapak Ibu baca lagi konsep dan teorinya ya di bahan atau di modulnya, bahan ajarnya. Nggak bisa kalau nggak bisa jawab nanti repot, ya. Karena nanti dikaitkan dengan konsep hot apalagi. Kadang-kadang ditanya ibu-ibu, bapak-bapak, apa sih kepanjangan hot saja nggak tahu. Sampai saya yang terakhir tanya, ibu taunya apa ya? Saya nanya yang ibu tahu dulu aja deh, itu saking pasrahnya dia. Jadi nggak bisa dijawab semuanya gimana, gitu kan? Nah, saya tanya aja, yang ibu tahu apa sih? Nah, saya tanya tentang itu aja. Ya, jadi saking nggak ada yang bisa dijawab, maka hati-hati juga ya, siapkan konsepnya, teori-teorinya, karena nanti mungkin ditanya, ya. Lagi kalau yang nanya Prof gitu kan, wah lebih mantap lagi tuh soalnya. Ya, nah itu memang pengalaman dari yang ada di angkatan pertama. Jadi Bu Ana udah dapat bocorannya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Nina, saya mau tanya. Oh, ya Bu Karina. Iya Bu, untuk RPP di kelas rendah itu kan tematik ya Bu pakainya. Nah kalau misalnya untuk waktu dalam video, apakah dari awal pembelajaran sampai akhir atau gimana Bu? Misalkan matematika itu nanti apakah dimulai dari muatan pembelajaran pendamping lainnya gitu Bu? Ya, kalau kelas awal memang harus tematik ya, dan pembelajarannya tetap tematik. Nah, nanti kalau kegiatan itu perlu di skip. Misalnya untuk kegiatan awal itu kan ada mengabsen ya, kemudian mengkondisikan kelas, kemudian meningkatkan pembiasaan misalnya karakter, menyanyikan lagu wajib, itu di skip aja. Tetap ada ya, tetap ada, tapi nanti dalam videonya di awal aja ya, di awal sudah ada kegiatan menyanyikan lagu. Nah, kemudian masuk ke persepsinya apa juga jangan terlalu panjang karena kan harus proporsional ya. Kegiatan inti itu yang lebih banyak, membuat waktu di situ lebih panjang. Kegiatan awal kalau misalnya 2 kali JP misalkan ya, 2 kali jam pembelajaran atau 3 kali atau 4 kali. Nah, itu waktu di kegiatan inti akan lebih banyak. Kalau di awal dan akhir itu hampir sama ya. Jadi misalkan hanya 10 sampai 20 menit, tapi di inti itu lebih dari yang ada di awal dan di akhir. Nah, jadi tetap tematik, nanti videonya di skip ya. Kemudian editingnya itu makanya yang harus hati-hati ya. Jadi kegiatan di dalam prosesnya harus terlihat tapi nggak ditunggu lama. Seperti mengevaluasi juga nggak perlu ditunggu hasilnya ya. Kalau dalam praktek ya, dalam praktek peer teaching nanti, peer teaching itu praktek pertama Bapak Ibu di depan teman-teman ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengajar di depan teman-teman lebih dahulu sebelum PPL-nya. Nah, kalau di praktek PPL-nya silahkan nanti Bu Karlina misalnya 3 JP silahkan tuntaskan. Tapi yang diharapkan videonya itu adalah yang di editing sampai hanya 20 menit. Baik Bu, makasih Bu. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada lagi,
kita tutup untuk sesi ini. Besok mungkin diskusi kita bisa silakan kita diskusikan apa yang sudah diselesaikan Bapak Ibu, mengingatkan kembali biar kemudian kita juga diskusi tentang planning setelah itu, aksinya seperti apa ya. Dengan kemungkinan solusi itu bisa dipakai, digunakan oleh Bapak Ibu. Ya, cukup untuk hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kita sudah menyelesaikan pertemuan kita, pembelajaran kita, perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina. Bu Nina, mohon Terima kasih, Bu maaf, Nina. untuk besok pukul berapa ya Bu mulai pembelajaran? Iya, kalau pagi gimana? Atau jam 1 sampai jam ya, kalau saya besok mengajar di kelasnya jam 2 sampai jam 5. Kalau pagi bisa? Pagi ya? Ya, baik Bu Nina, Baik, insya Allah. Jam 8, Bu. Sekitar Jam 8 ya? jam 8. Oh, baik Bu. Boleh. Jam 8 sampai jam 10 lah ya. Baik Bu Nina. Boleh. Ya. Baik, Bu Nina. Terima kasih banyak Bu Nina. Barakallahu sama-sama. fiik. Sehat-sehat Bu Nina dan teman-teman. Terima kasih banyak, Bu Nina. Sebelumnya kita foto dulu ya Bapak Ibu. Boleh. Silakan on kameranya ya. Oke, saya hitung sampai ke 3. 1, 2, 3. Mohon maaf. Ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu Nina. Terima kasih teman-teman. Sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya ya. Ya, terima kasih Bu Nina. Terima Bu Nina juga. Terima kasih Bu Nina. Terima kasih. Terima kasih Bu Assalamualaikum Nunu. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, makasih banyak. Terima kasih teman-teman. Izin Teman-teman live ya. semua. Salam Ya, sehat. sampai jumpa besok. Bu Nunik, hati-hati Bu Nunik. Bu Nunik udah Kapan kita jalan-jalan kopdar? aja, Bu. Kapan kita kopdar? Bu Nini udah healing ini healing. Ayo. Healing. Kayak jilet ya. Ya, terima kasih Live ya. teman-teman. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Salam.